Selamat siang teman-teman semua, balik lagi ke channel AB Bukan Dosen. Kali ini kita akan membahas pengenalan dan penjelasan rinci aplikasi terbaru yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak nih. Nah, namanya itu Cortex. Jadi gimana sih cara Cortex Indonesia dan implementasinya? Jadi yang sebelumnya kita udah ngebahas tuh secara singkat apa itu pajak Indonesia. Kali ini kita akan membahas dulu nih aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaporan dan terkait cara bayarnya juga. Nah, kali ini kita bahasnya aplikasinya nih. Oke, lanjut ke next. Jadi apa aja sih yang kita bahas di pengenalan dan penjelasan rinci Cortex ini dan implementasinya? Yang pertama kita akan membahas pengenalan Cortex-nya, yang kedua arsitektur Cortex, yang ketiga proses implementasi Cortex, yang keempat manfaat Cortex bagi pengguna, yang kelima tantangan dalam implementasi Cortex, yang keenam studi kasus penggunaan Cortex, yang tujuh masa depan Cortex di Indonesia. Untuk yang pertama kita bahas dulu nih, apa itu sih Cortex? Jadi definisi Cortex itu adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memudahkan proses perpajakan nih, memfasilitasi pengelolaan pelaporan dan kepatuhan pajak yang lebih efisiensi bagi wajib pajak. Nah, biasanya dashboardnya itu ada seperti yang di atas tersebut. Dan sejarah dan perkembangan Cortex jadi Cortex ini pertama kali dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia nih. Jadi Cortex itu banyak banget melalui perubahan-perubahan. Yang pertama untuk aplikasi perpajakan sendiri, untuk reformasinya yang pertama itu kita biasa lapor lewat manual di kantor pajak, kartu pelayan pajak pertama. Yang kedua kita mulai pelaporan lewat SPT, e-faktur, dan yang terakhir kita melakukan uploadnya itu di DJP online. Tapi sekarang semuanya sudah jadi satu di aplikasi Cortex ini. Jadi semuanya hanya terintegrasi dari satu website aja. Jadi peran Cortex apa sih dalam sistem perpajakan? Jadi Cortex ini berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Jadi membantu pemerintah dalam mengelola pendapatan negara secara lebih efektif. Jadi manfaat Cortex bagi kita apa sih, atau bagi wajib pajak? Jadi kita akan mendapatkan berbagai keuntungan dari penggunaan Cortex, seperti pengurangan risiko kesalahan dalam pelaporan, kemudahan akses informasi perpajakan, dan penyederhanaan proses perhitungan pajaknya. Jadi kita udah nggak terlalu pusing lagi nih untuk cara lapornya, hitungnya, tarifnya, dan lain-lain, semuanya ada di dalam satu website, yaitu Cortex. Untuk fitur utama Cortex itu ada manajemen data pajak nih. Jadi fitur manajemen data pajak ini memudahkan wajib pajak untuk mengelola dan menyimpan informasi pajak mereka dalam satu platform aja. Jadi kalau sebelumnya kita masih pakai ESPT, e-faktur, dan juga yang terbaru ada e-bookpot, itu kan kita menjalankan dari berbagai banyaknya sistem perpajakan. Tapi sekarang pemerintah sudah menjadikan hal tersebut menjadi satu, seperti itu. Analisis perpajakan dan pelaporan. Jadi Cortex ini menyediakan alat analisis yang canggih dan fitur pelaporan yang lengkap, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kewajiban pajak mereka, serta membantu dalam perencanaan pajak yang lebih baik. Oke. Arsitektur Cortex. Untuk arsitektur Cortex ini, yang pertama sistem database ya. Sistem database Cortex dirancang untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien. Jadi memastikan akses yang cepat dan pencarian akurat untuk semua informasi pajak yang terkait. Jadi dalam satu website ini semuanya dapat dilakukan, kayak pelaporan PPh 21, pelaporan PPh 23, PPh badan, semuanya ada langsung jadi kompleks di satu website. Antarmuka pengguna. Jadi pengguna Cortex dirancang dengan fokus dan pada kemudahan pengguna nih, menyediakan navigasi yang intuisif dan tampilan yang jelas agar pengguna dapat dengan cepat mengakses fungsi yang mereka butuhkan.
Jadi untuk teknologi yang digunakan, Cortex ini menggunakan platform berbasis cloud. Jadi platform berbasis cloud untuk memberikan akses yang fleksibel dan real time bagi pengguna nih, memungkinkan mereka untuk bekerja dari mana saja dengan koneksi internet yang stabil. Jadi dalam website ini semua terkoneksi dengan jaringan satu, yaitu dengan stabil seperti itu. Jadi kalian bisa buka di rumah, bisa buka di mana aja. Terus juga pemerintah juga menjamin keamanan data dan privasi ya. Jadi selama prioritas dalam desain Cortex ini, jadi mengimplementasikan enkripsi dan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif pengguna dari ancaman cyber. Jadi Cortex ini secara garis besarnya hanya bisa dibuka oleh satu komputer aja atau dari satu alat saja. Jadi nggak bisa nih, misalnya kalian mau buka bagian keuangannya, mau buka nih, ternyata direktur kalian mau buka juga, itu nggak bisa. Jadi hanya pada satu akun saja atau satu laptop saja. Integrasi dengan e-faktur nih. Jadi untuk Cortex ini itu terintegrasi penuh dengan sistem e-faktur untuk memfasilitasi pengajuan pelaporan pajak secara otomatis. Itu bisa menghasilkan pengurangan kesalahan dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan. Dan juga untuk kolaborasi dengan software lain nih. Jadi dengan kemampuan kolaborasi dengan software lain, Cortex dapat memperluas fungsionalitas mungkin pengguna untuk memanfaatkan alat lain yang mereka gunakan dalam operasional sehari-hari. Proses implementasi Cortex, jadi proses implementasi yang pertama akan melihat dari analisis kebutuhan. Jadi dalam analisis kebutuhan ini, langkah penting untuk memahami fitur dan fungsi apa yang dibutuhkan pengguna dalam Cortex. Ini melibatkan pengumpulan data dari pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi Cortex ini nggak ujuk-ujuk langsung keluar ya. Jadi ada prosesnya dulu, karena kan untuk belajar suatu hal yang baru itu tidak gampang seperti itu. Terus ada penyusunan rencana implementasi. Jadi negara pun melakukan penjadwalan kegiatan, alokasi sumber daya, dan pengaturan tim nih untuk supaya rencana Cortex ini jelas dan terstruktur untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Apa sih tahapan implementasi dari pemerintah untuk mengimplementasi Cortex ini? Yang pertama itu ada pelatihan pengguna. Jadi saat Cortex itu sudah diterbitkan websitenya, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pelatihan nih kepada wajib pajak dan juga kepada karyawan Direktorat Jenderal Pajak juga. Jadi pelatihan ini penting untuk memberikan pemahaman tentang sistem yang sedang rilis. Jadi pelatihan ini mencakup tutorial praktis agar pengguna bisa beradaptasi dengan sistem baru. Yang kedua ada pengujian sistem. Tentu dong sistem itu nggak ujuk-ujuk langsung perfect. Pasti ada beberapa hal-hal yang seperti crash atau tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi dalam tahap implementasi ini, Direktorat Jenderal Pajak memastikan semua fitur dalam Cortex berfungsi dengan baik, termasuk pengujian fungsional, integrasi, dan uji coba oleh pengguna. Dalam evaluasi implementasi ini menghasilkan hal-hal yang menjadi dasar nih untuk saran-saran atau masukan dari wajib pajak. Termasuk dalam evaluasi ini meliputi survei, wawancara, analisis data penggunaan. Dan setelah melakukan evaluasi, Direktorat Jenderal Pajak akan langsung melakukan perbaikan nih. Jadi mengurangi masalah-masalah terkait crash-crash yang ada yang dihasilkan dari evaluasi atau masukan-masukan dari pemangku kepentingan seperti wajib pajak. Manfaat. Jadi kan kita tadi udah ngomongin websitenya nih. Kita perlu tahu juga nih manfaat dari Cortex untuk kita nih pengguna selaku wajib pajak. Yang pertama apa sih? Otomatisasi proses perpajakan. Jadi, otomatisasi dalam Cortex ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas pajak secara lebih cepat.
mengurangi kebutuhan pekerjaan manual nih, kayak kalian harus datang ke kantor pajak. Semua itu bisa langsung pengajuan lewat online di Cortex, dan juga dengan sistem yang canggih dan terintegrasi. Yang kedua adalah pengurangan kesalahan manusia nih. Jadi dengan adanya Cortex diharapkan kepatuhan wajib pajak ini bisa berangsur-angsur membaik ya. Jadi pengurangan terkait yang menjadi timbul atau asas yang akan menjadi pemeriksaan pajak. Yang ini ada peningkatan kepatuhan pajak. Jadi dengan adanya manfaat Cortex ini, Cortex dapat memberikan informasi yang akurat. Jadi informasi pajak yang membantu pengguna memahami kewajiban mereka dan menghindari masalah dengan otoritas pajak. Jadi di Cortex itu banyak banget info-info terbaru terkait perpajakan yang ada di Indonesia. Misalnya kayak ada PMK terbaru, surat keterangan terbaru, surat keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak, itu semuanya tercantum pada Cortex. Terus juga pelaporan yang lebih baik. Sistem pelaporan Cortex dirancang untuk penghasilan laporan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, juga memfasilitasi kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan wajib pajak. Yang ini ada analisis dan laporan. Jadi dashboard Cortex itu interaktif sekali, jadi memungkinkan pengguna untuk melihat kinerja pajak mereka secara real time. Jadi memudahkan analisis data secara intuitif dan mudah dipahami. Laporan pajak yang dapat disesuaikan. Jadi Cortex menyediakan opsi untuk menyesuaikan laporan pajak sesuai kebutuhan pengguna nih, memungkinkan penyampaian informasi yang lebih relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi kan kita ngomongin manfaat, sekarang kita ngomongin tantangan dalam implementasi Cortex. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nggak semua orang ujuk-ujuk bisa melakukan penggunaan aplikasi atau website Cortex ini. Perlu adanya pembinaan dari Direktorat Jenderal Pajak tuh. Yang pertama, resistensi pengguna. Jadi hambatan dalam proses integrasi ini biasanya pengguna seringkali muncul saat pengenalan sistem baru yang dapat menghambat proses adaptasi dan mempengaruhi efektivitas implementasi Cortex. Terus juga yang kedua ada keterbatasan teknologi. Jadi keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada dapat menjadi penghalang dalam integrasi Cortex, terutama jika sistem lama tidak kompatibel dengan teknologi baru. Jadi misalnya nih laptop dari WP-nya udah laptop lama, buka Cortex itu pasti susah dan lain-lain. Nah itu perlu dilakukan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak kepada pemangku kepentingan, seperti spek-spek apa sih yang bisa untuk menembus website Cortex ini. Ada kesulitan dalam pelatihan. Nah, yang pertama itu ada kurang sumber daya nih. Jadi nggak dari banyaknya wajib pajak di Indonesia, sedangkan berbanding terbalik dengan karyawan Direktorat Jenderal Pajak ya, seperti bagian sosialisasi dan bagian pelatihan. Terus juga kita sebagai wajib pajak pasti untuk pengenalan awal nggak ngerti dulu nih fiturnya apa aja. Jadi kita ngerasa kesulitan nih terhadap fitur-fitur baru dalam Cortex karena kita sudah terbiasa dengan fitur-fitur lama di Direktorat Jenderal Pajak Online atau DJP Online. Kita ngomongin studi kasus penggunaan Cortex ya. Contoh perusahaan yang sukses, maksudnya kita ngomong perusahaan di penerapan dan hasil. Jadi perusahaan A menerapkan Cortex secara menyeluruh dalam sistem manajerial mereka, menghasilkan peningkatan akurasi laporan pajak dan efisiensi proses serta penghematan waktu. Jadi kalau perusahaan yang besar biasanya mereka sudah terintegrasi dengan sistem-sistem yang terbaik, berbanding terbalik dengan perusahaan B atau perusahaan menengah. Jadi kalau perusahaan menengah banyak sekali kendala sistem. Nah, namun di sini biasanya Direktorat Jenderal Pajak akan khusus melakukan pelatihan dan dukungan teknis sehingga mengatasi berbagai masalah dan memperoleh manfaat yang signifikan.
Dari data hasil implementasi ini dihasilkan yang pertama pengukuran efisiensi. Jadi dalam analisis pemerintah menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan melaporkan peningkatan efisiensi sebesar 40% dalam proses pengelolaan pajak setelah implementasi Cortex, dan juga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif. Yang kedua ada pencapaian kepatuhan. Jadi dalam data pemerintah menunjukkan bahwa implementasi Cortex ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan dengan laporan yang lebih tepat waktu dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Dari umpan balik pengguna atau wajib pajak, biasanya hasil dari mereka melaporkan bahwa Cortex menawarkan antarmuka yang ramah penggunaan dan fitur otomatisasi yang mengurangi kemungkinan kesalahan manual serta mempermudah pelaporan. Kita tadi ngomongin kelebihannya, ada saran juga nih dari pihak pengembang. Jadi pengguna menyarankan peningkatan dalam fitur analisis data dan dukungan pengguna yang lebih responsif untuk membantu dalam memaksimalkan penggunaan Cortex dalam kegiatan sehari-hari. Kita akan ngomong masa depannya nih di Cortex di Indonesia. Biasanya wajib pajak juga mengharapkan inovasi-inovasi yang diharapkan nih. Biasanya pertama, penggunaan AI dalam pajak. Jadi dalam sektor perpajakan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan pajak serta memberikan analisis data yang lebih mendalam. Yang kedua, pengembangan fitur baru di platform Cortex dapat memberikan kemudahan nih dan akses pengguna serta memenuhi pengguna yang terus berkembang di era digital. Peran pemerintah pun dalam pengembangan biasanya mereka akan membuat kebijakan yang mendukung nih. Yang kedua ada kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangannya. Oke, sekian dulu untuk pengenalan Cortex teman-teman. Itu tadi pengenalan singkatnya. Saya sudah share juga gambar-gambar dari database Cortex-nya, cara database loginnya, database profilnya. Jadi sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga untuk subscribe channel ini agar dapat mengembangkan pengenalan